Halo, 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 balik lagi nih di channel yang selalu memberikan film yang seru tentunya. Dan jangan lupa siapkan kopai dan cemilannya guys, agar kamu enjoy menontonnya. Selamat menonton. Film ini menceritakan dua gadis kakak beradik, sebut saja Mimin dan Mumun. Mimin kakak dari si Mumun yang bekerja sebagai pengawal yang baru bebas dari tahanan, dan si Mumun adalah siswi yang lugu di suatu sekolah. Dalam film ini si Mimin punya misi balas dendam nih guys, tapi nggak tahu nih, kita simak aja ya ceritanya. Suatu hari si Mimin pulang kerja. Kala itu di rumahnya dia menemukan sepatu dan pakaian berwarna merah serta sebuah surat dari si Mumun. Dan ternyata sepatu yang dipakainya itu adalah pemberian dari sang adik si Mumun dari hasil tabungannya yang dia kumpulkan selama dia dikasih uang oleh sang kakak Mimin. Dan di sekolah si Mumun mendapatkan perlakuan tidak sehat dari kedua teman kelasnya, sebut saja Cici dan Caca, yang selalu menyebut si Mumun wanita jalang karena keluguan si Mumun. Ketika pulang sekolah, si Mumun dipaksa ikut bermain oleh Cici dan Caca ke sebuah tempat karaoke dengan seorang teman kelasnya lagi yang bernama Marni. Di tempat karaoke itu si Mumun ditelepon oleh kakaknya, namun tidak dijawab karena si Mumun diancam oleh Cici dan Caca. Hingga malam hari si Mumun pun dibawa ke clubbing oleh Cici dan Caca dan dikenalkan kepada 3 orang lelaki, sebut saja Ucup, Ucap, dan Usep. Si Ucup menyuruh Mumun untuk menemui om-om bernama Edi di sebuah kamar hotel dan mengancam Mumun jika tidak mau menuruti perintahnya. Ternyata setelah Mumun datang ke kamar hotel, dia disuruh berpura-pura melayani Om Edi dan nanti akan diselamatkan oleh Ucup, Ucap, dan Usep. Ketika di dalam kamar hotel, Mumun pun segera memberikan nomor kamarnya kepada Ucup dan mereka pun datang untuk menyelamatkan Mumun. Di tempat lain, si Mimin mencemaskan adiknya yang belum pulang juga dan Mimin pun pergi keluar rumah untuk mencari Mumun. Mimin pergi ke tempat-tempat yang biasanya Mumun kunjungi, namun Mimin tidak menemukan Mumun malam itu guys. Hingga keesokan harinya Mimin pun pergi ke sekolah Mumun dan mencari Mumun ke kelasnya, namun Mumun tidak ada di kelasnya hingga akhirnya Mimin melaporkan kehilangan adiknya. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Dan menanyakan adiknya ke guru di sekolah itu. Tapi guru di sekolah itu memberikan respon yang biasa saja karena menurutnya siswi yang tidak pulang selama 1 malam itu dianggap hal yang biasa saja dan bukan masalah besar. Wow. Dan guru itu malah menyalahkan Mimin karena tidak segera menjemput Mumun saat jam sekolah selesai. 그리고 그렇게 걱정이 되셨으면 바래다 주고 데리러 오셨어야지. 그렇게 바쁘세요? Ketika keluar dari ruang guru, Mimin didatangi oleh teman Mumun dan temannya itu memperlihatkan sesuatu kepada Mimin. Sontak Mimin terkejut karena yang dilihatnya adalah video Mumun yang ditelanjangi Cici dan Caca di tempat karaoke guys. Setelah melihat video itu, jam pulang sekolah pun tiba. Cici, Caca, dan Marni pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian nih ceritanya. Namun setelah mereka keluar, Mimin pun datang menemui mereka dan menanyakan Mumun pada mereka. Namun Cici dan Caca malah mengejek Mimin dan akhirnya terjadilah adu jotos di sana guys. 우린 아무것도 모르니까 그냥 가세요. Untungnya si Mimin jago bela diri dan bisa menghajar mereka bertiga dan Mimin pun membawa mereka menemui Ucup untuk menanyakan keberadaan Mumun.
Dan langsung saja si Mimin menginjak leher si Ucup dan berkata, "Di mana Mumun?" Namun si Ucup malah ngajakin adu jotos ke Mimin dan gak tahu kali ya si Mimin ini jago bela diri dan bisa mengalahkan si Ucup dengan mudah. Dan Ucup pun menceritakan kejadian yang menimpa Mumun malam itu. Dengan kemarahan dan kesedihan, si Mimin pun pergi dari kosan Ucup untuk mencari si Mumun. Tak lama kemudian si Mimin berusaha menghubungi nomor yang tadi diberikan Ucup. Namun tidak tersambung dan akhirnya si Mimin menelepon polisi dan melaporkan bahwa adiknya telah hilang. Dan polisi akan membantu Mimin jika laporannya dilaporkan sesuai prosedur. Di tempat lain si Mumun berada di sebuah kamar dan sedang menangis. Tiba-tiba datang seorang wanita, sebut saja Mami. Dan Mumun pun merengek padanya untuk bisa pulang ke rumah. Namun si Mami menamparnya dan tidak memperbolehkan Mumun pulang. Dan si Mimin pun tidak berhenti untuk mencari si Mumun guys. Dia mendatangi alamat yang dia dapatkan dari si Ucup. Mimin pun mengetuk pintu dan keluarlah seorang laki-laki berkumis tipis. Mimin pun bertanya, "Apakah kau yang bernama Edi?" Namun lelaki itu tidak menjawab, malah menutup pintunya dan Mimin pun memaksa masuk dan memberi sedikit polesan. Hingga akhirnya lelaki itu pun berkata jujur soal Edi pada Mimin. Tak lama si Mimin pun pergi dan membawa mobil lelaki itu yang dikira milik Edi. Dan Mimin tiba di sebuah parkiran dan mencari mobil yang ciri-cirinya disebutkan oleh lelaki berkumis itu. Tak lama dia pun menemukan mobil dengan ciri-ciri tersebut. Dia menunggu di parkiran itu sampai ketiduran hingga si Edi pun masuk ke mobil. Terdengar suara mobil, Mimin pun sontak terbangun dan melihat mobil yang tadi diincar pergi, ia pun segera mengejarnya. Dalam perjalanan, si Mimin berhasil menelepon si Edi dan dia menanyakan keberadaan si Mumun. Namun Edi pun tidak memberitahu hingga akhirnya Mimin marah dan menabrak mobil Edi. Bergegas Mimin turun dan ketika pintu mobil Edi dibuka, Mimin langsung menyetrum Edi hingga pingsan leboh. Setelah Edi terbangun, dia melihat Mimin yang sedang memegang erat tali dan melingkar di lehernya. Mimin menyuruh Edi menyetir mobil. Mereka berdua pun adu jotos hingga akhirnya Edi tumbang guys. Setelah itu HP Edi pun berbunyi dan diangkat oleh Mimin. Ternyata telepon itu dari lelaki yang membeli Mumun. Lelaki itu bilang bahwa sebentar lagi Mumun akan dikirim ke suatu tempat. Mimin pun bergegas menuju tempat lelaki tadi. Setelah dia tiba di tempat itu, dia bertemu si Mami dan menanyakan, "Di mana bosmu?" sambil memberikan sedikit jitakan pada Mami. Mereka pun menuju ruang bosnya. Setelah bertemu dengan ibu bos PL itu, Mimin menanyakan si Mumun. Namun lagi-lagi pertanyaan itu tidak ada jawaban yang jelas di mana Mumun berada. Hingga akhirnya si Mimin harus beradu jotos dengan si bos PL itu. Dan si Mimin pun menang guys. Setelah itu barulah si bos PL berkata jujur bahwa ada seorang laki-laki yang membeli si Mumun. Ketika mendengar itu, Mimin pun meminta nomor yang membeli si Mumun kepada si Mami. Dia pun bergegas mengejarnya. Di perjalanan, si Mumun dan lelaki yang membelinya berhenti di rest area. Lelaki itu keluar dari mobil untuk membeli makanan dan minuman. Saat lelaki itu keluar, si Mumun pun mencoba kabur dari mobil dan dia masuk ke dalam bus. Tapi tak lama kemudian lelaki itu tahu dia kabur dan dia menghentikan bus itu. Dia masuk ke bus dan menemukan si Mumun lalu membawa Mumun pergi guys. Setelah mendapatkan si Mumun, tiba-tiba lelaki itu menerima telepon dan menyuruhnya membawa si Mumun ke tempat konstruksi. Ternyata laki-laki yang menelepon tadi adalah seorang anggota dewan dan lelaki yang membawa si Mumun itu adalah ajudan si anggota dewan guys. Entah apa rencananya, simak aja sampai beres ya. Di sisi lain, Mimin terus mencari Mumun hingga dia tiba ke sebuah ruko di mana nomor telepon yang dia dapatkan itu dari si Mami adalah nomor telepon ruko itu. Ternyata si Mumun pernah berkunjung ke ruko itu dan pernah dicabuli oleh pemilik ruko. Dengan imbalan si Mumun dapat membawa makanan apa saja yang dia inginkan dari ruko itu. Waduh! Sontak si Mimin pun kaget dan sedih mendengar cerita pemilik ruko itu guys.
Si Mimin pun geram dan menghajar pemilik ruko itu guys. Dan si pemilik ruko itu pun menceritakan tentang si Mumun. Selama dia mengenalnya, dia berkata bahwa si Mumun pernah dibawa ke sebuah studio foto. Mimin pun bergegas pergi ke studio itu dan bertemu dengan orang yang pernah melecehkan si Mumun. Dan Mimin pun menghajarnya hingga sang fotografer bilang bahwa selain dia dan pemilik ruko ada seorang tukang bengkel juga yang pernah meniduri si Mumun. Tak lama kemudian si Mimin pun pergi ke bengkel itu dan bertemu dengan lelaki yang meniduri si Mumun. Mimin pun menanyakan keberadaan adiknya dan menghajar lelaki tadi dengan palu. Dan si tukang bengkel pun jujur bahwa si Mumun dibawa oleh seorang anggota dewan. Sebut saja Dudu guys. Sebelumnya si Mimin pernah memergoki si Mumun dibawa oleh si Dudu. Gini-gini nih ceritanya guys. Suatu hari si Mimin pergi ke sekolah Mumun untuk mengintai apakah Mumun hari itu sekolah atau tidak. Ternyata terlihat dari kejauhan si Mumun ada di jalan memakai baju sekolah guys. Mimin pun merhatikan dia dari kejauhan. Tiba-tiba datang mobil mewah berwarna hitam menghampiri si Mumun dan Mumun pun naik ke mobil itu. Melihat kejadian itu Mimin pun mengikuti mobil tadi guys. Dan ternyata mobil tadi pergi ke sebuah hotel. Dan ternyata di dalam hotel itu ada Mumun yang sedang dicekoki obat oleh si Dudu. Tak lama kemudian si Mimin pun menobrak pintu dan masuk ke kamar hotel. Melihat Mumun sedang ditumpaki oleh si Dudu. Langsunglah si Mumun adu jotos dengan Dudu dan Mumun berhasil menancapkan obeng ke mata si Dudu. Mimin dan Mumun pun berhasil kabur dari si Dudu. Dan ingat kejadian itu si Mimin punya firasat bahwa si Mumun dibawa oleh si Dudu. Mimin pun menelepon ajudan si Dudu dan berkata, "Adikku bersamamu. Di mana kau? Apa yang kau mau dari gadis naif itu? Ya, kau hanya bekerja untuknya. Kau pasti tahu kan dia di mana? Akan kubunuh dia demi adikku. Kau takkan bisa lolos." Lalu ajudan itu memberitahu keberadaan dewan tersebut. Si Mimin pun menyuruh ajudan tadi untuk menjaga si Mumun sampai dia menjemputnya. Setelah tahu di mana si Dudu itu berada, si Mimin berangkat menuju tempat itu. Tiba di tempat itu, Mimin melihat si Dudu dari dalam mobil. Dia pun keluar dari mobil dan memukuli dewan keparat itu sambil menodongkan pistol. Namun si Dudu mengancam jika dia ditembak maka akan terjadi sesuatu pada si Mumun. Si Dudu pun berteriak untuk meminta pertolongan pada penjaganya. Dan Mimin pun adu jotos dengan penjaga si Dudu dan mengalahkan semua penjaga itu. Saat Mimin adu jotos dengan penjaga, si Dudu buru-buru kabur dan dikejar si Mimin. Aksi senggol-senggolan mobil pun terjadi di antara mereka. Si Dudu pun terkena tembakan si Mimin di bahunya. Setelah si Dudu berhasil kabur dari kejaran si Mimin, si Dudu menelepon ajudan untuk mencekoki si Mumun dengan sabu sampai mati. Tapi si ajudan tadi malah nelepon si Mimin untuk menyelesaikan masalahnya. Si Mimin pun lanjut mengejar si Dudu. Namun naas si Mimin ditabrak oleh mobil si Dudu hingga akhirnya dia pingsan tak sadar diri. Karena si ajudan melawan perintah, dia pun dieksekusi mati guys. Dengan tangan yang terluka, si Mimin terus mengejar si Dudu sampai ke tempat perkumpulannya. Si Mimin pun melawan semua penjaga si Dudu dengan sekuat tenaga hingga dia jatuh dan melihat si Mumun sedang terkujur lemas di tangan si Dudu. Melihat si Mumun seperti itu, si Mimin bangkit lagi nih guys dan berhasil mengalahkan semua penjaga si Dudu. Dia pun segera pergi ke tempat si Mumun dan si Dudu berada dan pada akhirnya si Mimin berhasil membunuh si Dudu dan membela si Mumun. Wow! Dan film pun berakhir. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. See you!